Halo, selamat pagi, shalom anak-anak, apa kabar? Bu Vera berharap anak-anak semua selalu sehat, tetap di rumah ya, gak usah kemana-mana dulu ya, supaya anak-anak semua sehat, semangat, main di rumah, belajar di rumah, olahraga di rumah ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini Bu Vera ambil dari Alkitab ya, dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ya. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 ya. Rabu kemarin Bu Vera ceritakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian ya. Ketika itu Maria Magdalena dan Maria pergi ke kubur untuk memberikan wangi-wangian ke jenazah Tuhan Yesus. Tetapi mereka sangat kaget karena ketika sampai di kubur, pintu kubur itu sudah terbuka dan di dalamnya sudah tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus. Malah mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada di sini karena Dia sudah bangkit. Waktu itu Maria dan Maria Magdalena segera pergi untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan ya, murid-murid yang lain, dan mereka segera datang ke kubur itu dan benar di dalam kubur itu sudah kosong, tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus. Ketika murid-murid yang lain pergi, Maria Magdalena tetap tinggal di kubur itu, di depan pintu kubur, dan dia menangis sangat sedih karena hatinya merasa sangat sedih. Kemana Yesus pergi? Kalau Dia memang sudah bangkit, Dia kemana? Ketika Maria sedang menangis, tiba-tiba Yesus datang di sebelahnya. Dan Yesus berkata, Maria sangat terkejut karena dia mengenali suara itu. Suara itu adalah suara Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, beritahukanlah kepada murid-muridku yang lain bahwa aku sudah bangkit. Hati Maria sangat senang dan dia cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid Tuhan yang lain. Dia katakan, aku sudah bertemu dengan Yesus. Dia sudah bangkit. Benar-benar sudah bangkit karena aku tadi ketemu sama dia. Itu. Nah, selain itu anak-anak, di dalam perjalanan ya, ada 2 orang murid ya, mereka sedang pergi menuju ke Emmaus ya. 2 orang ini di dalam perjalanan mereka berbincang-bincang mengenai peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ya, dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika di dalam perjalanan 2 orang ini
bertemu dengan seseorang yang mereka tidak sadari bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, dua orang murid yang dalam perjalanan pergi ke Emmaus ini juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia hidup dan dia menemui murid-murid. Nah, ketika kedua orang murid ini menyadari bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka di perjalanan itu adalah Yesus, hati mereka juga merasa sangat senang dan mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebab mereka bertemu. Nah, pada suatu hari ya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama di sebuah rumah karena mereka takut kepada tentara-tentara Romawi. Rumah itu dikunci rapat, pintu-pintu dikunci, jendela dikunci ya, supaya tentara-tentara Romawi tidak datang atau tidak melihat mereka. Nah, murid-murid berkumpul bersama di dalam rumah itu dan mereka membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika mereka sedang berbincang-bincang, ketika mereka sedang ngobrol bersama-sama tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid. Padahal waktu itu semua pintu dan jendela terkunci rapat, semua tertutup rapat. Tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, hati murid-murid semua sangat bersukacita karena mereka bertemu kembali dengan gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada malam itu mereka semua berbincang-bincang dengan Tuhan. Hati mereka sangat senang karena Tuhan Yesus ada kembali bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup lagi. Nah, Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-murid semua. Pada waktu itu ada satu orang murid Tuhan yang tidak ada di rumah itu ketika Tuhan Yesus datang. Nama murid itu adalah Thomas. Nah, suatu hari ketika Thomas datang bertemu dengan murid-murid Tuhan, murid-murid Tuhan bercerita kepada Thomas, "Hei Thomas, waktu malam kemarin kami bertemu dengan Yesus. Dia datang ke dalam rumah di tempat kita berkumpul." Tetapi anak-anak Thomas tidak percaya. Dia bilang, "Aku tidak percaya." Murid-murid itu berkata, "Benar, kami melihat lubang bekas paku di tangannya dan kami juga melihat lubang bekas tombak di lambungnya ya, di bagian perut Tuhan yang ditusuk oleh tombak oleh para tentara Romawi itu. Kami lihat bekasnya, kami lihat lubang di tangannya. Dia memang benar adalah guru kita, Tuhan Yesus." Tetapi Thomas bilang, "Aku tidak percaya. Nanti aku percaya kalau aku sudah masukin jariku ke lubang bekas paku di tangannya."
Dan kalau aku sudah bisa masukin jariku ke lubang di lambungnya, baru aku percaya. Gitu kata Thomas. Nah, 8 hari kemudian ya, ketika murid-murid berkumpul lagi di dalam rumah ya, kali ini ada Thomas di situ. Tuhan Yesus datang lagi. Ketika mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus kembali berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, semua murid bersuka cita. "Guru, Yesus, kau bersama-sama kami." Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Dan Tuhan Yesus berkata, nih ya, Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Dia berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk menaruh jarinya di tangan Tuhan yang berlubang. Ya, tangan Tuhan yang berlubang bekas paku. Nah, Thomas, taruhlah tanganmu di sini dan lihatlah lubang bekas paku ini. Inilah tanganku. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, "Ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku." Ya, ke dalam lambung. Nah, karena lambung Tuhan juga waktu itu terluka oleh tombak. Ya, anak-anak. "Ulurkanlah jarimu ke tanganku dan ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Gitu kata Tuhan. Kali ini Thomas percaya dan dia bersujud di depan Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Akhirnya Thomas menjadi percaya setelah dia melihat, ya, setelah dia masukkan jarinya ke tangan Tuhan, ya, dan juga ke lambung. Setelah Thomas melihat, baru dia percaya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada semua murid-murid yang ada di ruangan itu dan juga kepada Thomas. Tuhan Yesus bilang, "Karena engkau telah melihat aku, ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Kata Tuhan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Nah, sekarang Bu Vera mau tanya sama anak-anak. Ya, apakah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Anak-anak percaya nggak? Percaya?
atau tidak? Percaya? Kalau Bu Vera percaya, walaupun Bu Vera tidak melihat peristiwa Tuhan Yesus disalib, Bu Vera tidak melihat kuburan Tuhan Yesus yang terbuka, Bu Vera tidak melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi Bu Vera percaya karena Bu Vera membaca Alkitab. Dan ketika membaca Alkitab, Bu Vera percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa Bu Guru, mengampuni Bu Vera, mengampuni semua orang di dalam dunia ini. Dan Bu Vera percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bu Vera percaya bahwa Dia hidup. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat buat Bu Vera. Bahkan bukan cuma buat Bu Vera, tapi buat semua orang di dunia ini. Nah, kata Tuhan Yesus, berbahagialah kalau kita tidak melihat tetapi kita percaya. Jangan seperti Thomas ya. Dia mau lihat dulu baru percaya. Kata Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat, tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup, maka kita berbahagia. Nah, itu cerita Bu Vera pada hari ini ya. Nah, tugas untuk anak-anak adalah ini. Nah, di sini ada gambar Tuhan Yesus dan di sini ada Thomas. Nah, tetapi mereka mau bertemu tapi jalannya susah ya, berliku-liku. Nah, Bu Vera minta anak-anak tolong kasih tahu Thomas kemana jalannya untuk dia bisa bertemu dengan Yesus. Ya. Beritahukan Thomas kemana jalannya supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Caranya adalah jalannya diberi warna ya. Bukan digaris ya anak-anak ya, bukan diseret gitu, bukan. Tetapi diberi warna. Cari jalan mana yang terdekat supaya Thomas bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, oke? Nah, contohnya kayak begini nih. Teret. Nah, udah segitu aja ya. Teret. Nah, anak-anak, ayat hafalannya ada di Yohanes ya 20 ya. Yohanes 20 ayat 29b ya. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, sampai di sini dulu cerita Bu Vera hari ini. Cerita dari Alkitab tentang Tuhan Yesus. Kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit. Sekalipun kami tidak melihat peristiwa itu Tuhan, namun kami percaya dan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat mengerjakan tugasnya.